Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada kali ini Miss Nur akan menjelaskan salah satu materi yang ada di buku tema 5A, subtema 2, yaitu tentang manusia dan lingkungan. Next. Sebelumnya marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini akan Miss Nur tampilkan mengenai peta kepadatan penduduk di tiap provinsi di Indonesia pada tahun 2015. Kalian perhatikan dalam peta ini ya, terdapat peta Indonesia dengan berbagai pulaunya ya, ada pulau-pulau besarnya di antaranya Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, ada Kepulauan Maluku dan juga Papua. Nah, di bagian bawah peta terdapat legenda yang menjelaskan keterangan yang menjelaskan simbol-simbol yang terdapat pada peta. Nah, pada peta tentang kepadatan penduduk di Indonesia ini terdapat peta atau pulau-pulau yang diberi warna kuning, kemudian orange, jingga, dan merah. Nah, untuk menjelaskan mengenai legenda ini ya, pulau-pulau yang berwarna kuning ya seperti diantaranya Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga sebagian Sulawesi dan Irian Jaya itu ya, rentang penduduknya adalah antara 0 sampai 100 penduduk. Kemudian yang berwarna orange itu di Sumatera, kemudian Kalimantan, di bagian selatan Sulawesi, dan juga di Kepulauan Nusa Tenggara, ya, rentang penduduknya antara 101 sampai 500. Kemudian yang berwarna jingga, kepadatan penduduknya antara 501 hingga 1000. Kemudian yang berwarna merah seperti di Pulau Jawa, kepadatan penduduknya adalah lebih dari 1000 penduduk di provinsi tersebut. Oke. Nah, ini adalah pengertian dari legenda pada peta yang mungkin pernah kalian pelajari pada saat kelas 4 ya. Apa itu legenda pada peta? Legenda pada peta adalah keterangan yang berisi simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta. Tadi legenda petanya itu adalah ditandai dengan warna ya, ada warna kuning, orange, jingga, dan merah yang menandakan tentang kepadatan penduduk di Indonesia. Ya, berikutnya mengenai peta kepadatan penduduk di Indonesia yang tadi ya, di setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2015. Next Pak Iwan. Kita perhatikan di sini peta kepadatan penduduk di Indonesia pada tahun 2015 ya. Terlihat jumlah kepadatan penduduk yang berbeda di setiap pulau ya. Next. Apakah penduduk di Indonesia tersebar secara merata di seluruh wilayah negaranya? Nah, perhatikan tabel berikut ya. Di sini terdapat tabel tentang 5 provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi ya pada tahun 2000 dan pada tahun 2015. Di antaranya Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2000 jumlah penduduknya adalah 9.607.787 jiwa ya. Kemudian pada tahun 2015 menjadi 10.147.136 jiwa. Kemudian di Provinsi Jawa Barat jumlah penduduknya pada tahun 2000 adalah 43.053.732 jiwa. Dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 46.506.240 jiwa. Dan sebagainya sampai Provinsi Jawa Tengah. Kemudian next. Apakah pertambahan penduduk dalam 15 tahun dari kelima provinsi tersebut sama?
Nanti kita bisa menghitungnya. Dan provinsi manakah dengan pertambahan penduduk yang paling cepat pada dalam era 15 tahun? Oke, selanjutnya kita perhatikan lagi tabel tentang 5 provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi tadi ya. Nah, nanti kita bandingkan jumlah penduduk pada tahun 2000 dengan tahun 2015. Dari tiap-tiap provinsi ini, apakah terjadi peningkatan atau penurunan? Next. Ya, yang pertama, Provinsi DKI Jakarta yang kita tempati ya. Dari data tadi kita peroleh jumlah penduduk pada tahun 2000 adalah sejumlah 9.607.787 jiwa. Kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 10.147.136 jiwa. Jadi pertambahan penduduk di DKI Jakarta dalam rentang waktu 15 tahun adalah jumlah penduduk pada tahun 2015 dikurang jumlah penduduk pada tahun 2000. Berapa? 10.147.136 jiwa dikurang 9.607.787 jiwa. Jadi pertambahan penduduknya di DKI Jakarta dalam rentang waktu 15 tahun adalah sejumlah 539 juta, mohon maaf, 539.349 jiwa. Berikutnya kita perhatikan dengan provinsi yang kedua, Jawa Barat ya. Di sini pada tabel provinsi Jawa Barat itu pada tahun 2000 dengan jumlah penduduk 43.053.732. Kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 46 jutaan ya. Next. Nah, jadi kita kurangi ya, jumlah penduduk di tahun 2000 berapa? Di Jawa Barat yaitu sejumlah 43 jutaan ya, 43 juta jiwa. Kemudian jumlah penduduk pada tahun 2015 menjadi 46 juta jiwa. Jadi pertambahan penduduk di Jawa Barat dalam rentang waktu 15 tahun adalah 46.506.240 jiwa dikurang 43.053.732 jiwa. Jawabannya berapa sayang? Ya, 3.452.508 jiwa. Nah, ini sangat banyak ya pertambahannya. Next. Kemudian untuk Provinsi Banten pada tahun 2000 sekitar 10 juta jiwa dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 11 jutaan jiwa. Next. Caranya untuk menghitung pertambahan penduduk adalah tinggal mengurangi ya jumlah penduduk pada tahun 2015 dikurangi jumlah penduduk pada tahun 2000. Ternyata pertambahan penduduk di Banten selama 15 tahun hasilnya adalah 1.259.115 jiwa. Kemudian next berikutnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Semula di tahun 2000 ya sebanyak 3 jutaan jiwa dan di tahun 2015 meningkat menjadi 3.676.968 jiwa. Nah, ternyata pertambahannya dalam 15 tahun adalah sebanyak 219.477 jiwa. Next, berikutnya di Provinsi Jawa Tengah yang terakhir ya. Dengan jumlah penduduk di tahun 2000 sebanyak 32 juta jiwa, kemudian di tahun 2015 meningkat menjadi 33 juta jiwa, maka kita kurangi ya jumlah penduduk di tahun 2015 di Jawa Tengah dikurangi di tahun 2000, maka hasilnya pertambahan penduduk di Jawa Tengah dalam rentang waktu 15 tahun adalah sebanyak 1.342.633 jiwa. Next. Nah, jadi anak-anak dari tabel yang telah disajikan tadi tentang 5 provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi, maka kita akan mendapatkan pertambahan jumlah penduduknya itu dengan cara dikurangi ya. Dari tahun 2015 jumlah penduduknya dikurangi ketika tahun 2000. Next. Nah,
Next. Apa yang kalian pahami dari tabel yang tadi itu? Oke, next. Sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Jadi dari tabel tersebut ya, dari jumlah penduduk di tahun 2000 dan tahun 2015, inilah hasil pertambahan penduduknya yang tadi sudah kita kurangi ya. Di sini akan terlihat mana provinsi yang jumlah pertambahan penduduknya paling banyak atau paling cepat ya. DKI Jakarta pertambahan penduduknya dalam 15 tahun hanya sejumlah 539 ribuan. Kemudian Jawa Barat mencapai 3.452 ribuan. Banten mencapai 1.250 ribuan. DI Yogyakarta 219.477 jiwa dan Jawa Tengah 1.342.633 jiwa. Nah, dilihat dari tabel ini ya, manakah pertambahan penduduk provinsi yang paling banyak dan mana yang paling sedikit. Oke, next. Ya, jadi berdasarkan tabel tersebut, manakah provinsi yang paling padat penduduknya pada data terakhir tahun 2015 dan mengapa? Oke, selanjutnya ya. Ini dari tabel yang tadi ya. Setelah kita kurangi data tahun 2015 dikurangi tahun 2000 dan akan terlihat pertambahan penduduk dalam 15 tahun. Kita lihat mana yang paling bertambah banyak dan mana yang paling sedikit pertambahan penduduknya. Silahkan next. Ternyata berdasarkan tabel tersebut ya, provinsi yang paling padat penduduknya adalah Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Karena pada tahun 2015 di data terakhir ya, itu jumlah pertambahan penduduknya paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya, yaitu sejumlah 46.506.240 jiwa. Ya, berikutnya. Nah, berdasarkan tabel tersebut, provinsi manakah yang tingkat kepadatan penduduknya paling rendah? Kita lihat. Oke, next. Tadi berdasarkan tabel tadi mana yang paling rendah? Di antara 500.000, 3 juta, 1 juta, 200.000, 1 juta. Mana yang paling rendah? Yaitu jawabannya adalah next ya. Yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tingkat kepadatan penduduknya paling rendah. Kenapa? Karena jumlah penduduknya pada tahun 2015 itu paling rendah dibandingkan dengan provinsi yang lain, yaitu sejumlah 3 juta, mohon maaf ini sebelumnya next. DI Yogyakarta pertambahan penduduknya hanya 219.477 jiwa ya. Jadi dia paling sedikit ya. Yang paling bertambah banyak itu adalah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan yang paling sedikit pertambahan penduduknya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena hanya sejumlah 219.477 jiwa. Oke, next. Next. Nah, kemudian di sini, apakah yang akan terjadi anak-anak ya, bila kepadatan penduduk tidak merata? Nah, inilah yang akan terjadi. Yang pertama, jika kepadatan penduduk tidak merata di setiap pulau di Indonesia, maka akan menghalangi pembangunan dan pertumbuhan suatu daerah. Kemudian semakin banyak pengangguran dan rendahnya tingkat ekonomi rakyat. Next. Nah, bagaimana caranya agar persebaran penduduk lebih merata di setiap provinsi? Caranya adalah dengan melakukan program transmigrasi, yaitu perpindahan dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya. Kemudian mengadakan program KB, keluarga berencana, dengan satu keluarga hanya memiliki anak 2 saja, ya. Kemudian penundaan usia pernikahan, ya, jangan menikah di usia yang muda, dan mengikuti berbagai seminar atau penyuluhan tentang keluarga berencana dari BKKBN ya,
BKKBN ini kepanjangan dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Jadi diharapkan pemerintah selalu mengadakan seminar-seminar dan penyuluhan-penyuluhan tentang keluarga berencana. Kemudian selain itu dengan menambah pengetahuan tentang kependudukan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah serta pemerataan pembangunan di berbagai provinsi di Indonesia. Next. Apakah yang kamu pahami tentang pemerataan kepadatan penduduk? Pemerataan kepadatan penduduk adalah memeratakan kepadatan penduduk dalam suatu negara guna meningkatkan kualitas penduduk supaya wilayah dalam negara tersebut dihuni penduduknya secara menyebar merata, tidak menyebabkan kelebihan penduduk seperti di ibu kota Jakarta. Akibatnya, wilayah asri kini menjadi pemukiman yang padat dan menimbulkan polusi di mana-mana. Oke, berikutnya. Jumlah penduduk di Indonesia. Indonesia adalah negara yang berpenduduk terpadat nomor 4 di dunia. Indonesia memiliki beragam suku dan budaya. Lebih dari separuh penduduk Indonesia didominasi atau dikuasai oleh dua suku besar, yaitu suku Jawa dan suku Sunda. Nah, kedua suku ini berasal dari Pulau Jawa, yaitu pulau dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Pemusatan populasi penduduk berada di wilayah barat Indonesia, yaitu di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Ini adalah pulau yang paling banyak penduduknya. Kemudian provinsi yang paling padat itu adalah berada di Provinsi Jawa Barat, di mana lebih dari 43 juta penduduk ya yang ada di Provinsi Jawa Barat ini. Kemudian provinsi yang jumlah penduduknya paling lenggang atau paling sedikit adalah Provinsi Papua Barat di wilayah timur Indonesia, karena jumlah penduduknya hanya sekitar 761.000 jiwa. Nah, kemudian anak-anak perhatikan peta suku bangsa di Indonesia ini ya. Ini peta Indonesia, kemudian di berbagai pulaunya itu diberi warna-warni ya, menandakan suku bangsa yang ada di Indonesia yang mendiami provinsi atau pulau-pulau tersebut ya. Jadi Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia. Orang Jawa kebanyakan berkumpul di Pulau Jawa. Akan tetapi, jutaan jiwa telah bertransmigrasi atau berpindah ke penduduk yang jarang penduduknya, ke pulau yang jarang penduduknya, dan tersebar ke berbagai wilayah Nusantara. Dan kelompok suku yang jumlahnya paling sedikit adalah banyak terdapat di Kalimantan dan Pulau Papua. Perhatikan tabel persebaran suku-suku di Indonesia berikut. Nah, ini ada suku-suku di Indonesia antara lain suku Tionghoa, suku Sunda, suku Sasak, suku Melayu, dan di sini ada jumlah populasi dalam hitungan juta ya, dan persentasenya serta kawasan utama yang dihuni oleh suku-suku tersebut. Di antaranya suku Tionghoa ada di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Suku Sunda mendiami kawasannya yaitu daerah Jawa Barat. Suku Sasak mendiami Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Suku Melayu banyak terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, ya terutama di Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Timur, Riau, Kepulauan Riau, ya Bangka, Belitung, dan Kalimantan Barat. Kemudian ini ada suku Makassar, suku Madura, suku Jawa, suku Dayak, suku Cirebon, suku Bugis yang mendiami pulau-pulau tersebut ya. Di antaranya suku Makassar ada di Pulau Sulawesi Selatan ya, di daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian suku Madura ada di Pulau Madura, suku Jawa ada di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Lampung. Suku Dayak ada di Kalimantan, suku Cirebon ada di Jawa Barat, dan suku Bugis ada di Sulawesi Selatan. Suku Betawi ada di Jakarta, kemudian suku Batak ada di Sumatera Utara, suku Banten ada di daerah Banten,
suku Banjar ada di Provinsi Kalimantan Selatan, suku Bali ada di Pulau Bali, suku Arab ada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sumatera, serta suku Minangkabau terdapat di Sumatera Barat dan Riau. Nah, keragaman suku bangsa di Indonesia ini menyebabkan keragaman agama. Pemerintah Indonesia hanya mengakui 6 agama yang ada di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Karena persebaran penduduk dan suku bangsa di Indonesia tidak merata, maka persebaran pemeluk agama juga tidak merata. Misalnya pemeluk agama Islam hanya berada di paling banyak di Jawa. Kemudian pemeluk agama Hindu paling banyak ada di Bali. Dan pemeluk agama Kristen Protestan itu banyak terdapat di Papua. Nah, inilah peta penyebaran agama di Indonesia. Di sini ada peta Indonesia dan diberi warna, ada yang berwarna hijau, ungu, ya, merah, kuning. Ini menandakan penyebaran agama di Indonesia. Yang berwarna hijau ini adalah agama Islam. Jadi agama Islam itu banyak tersebar di berbagai pulau di Indonesia, ya. Kemudian ada Kristen Protestan, itu ada yang berwarna ungu di Pulau Papua, ya, banyak, dan juga di bagian Kalimantan Utara dan juga di Sumatera bagian utara, ya. Nah, inilah peta penyebaran agama Islam, di Indonesia, dan yang paling banyak ternyata agama yang mayoritas dipeluk oleh penduduk di Indonesia adalah agama Islam. Jumlah penduduk yang banyak, suku bangsa yang beragam, dan wilayah yang luas dan berbentuk kepulauan berpengaruh terhadap unsur budaya lainnya, seperti agama, bahasa, mata pencaharian, seni, dan potensi alam yang beragam pula. Nah, potensi kekayaan alam Indonesia. Nah, potensi kekayaan alam Indonesia ini, sumber daya alam yang ada di Indonesia itu bisa berasal dari pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, peternakan, perkebunan, pertambangan, dan energi. Berdasarkan usia tanaman, perkebunan di Indonesia dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama tanaman semusim dan yang kedua tanaman tahunan. Nah, inilah contoh tanaman semusim, ya. Jadi hidupnya hanya di satu musim, ya, yaitu tanaman tebu, tembakau, dan kapas, ya. Yang berikutnya adalah tanaman tahunan. Ini tanaman yang tumbuh setiap tahun, yaitu antara lain pohon karet, kelapa, dan kopi. Sebagian besar budidaya perkebunan berupa tanaman tahunan. Populasi peternakan di Indonesia terdiri atas 3, yaitu populasi ternak besar seperti sapi perah, sapi potong, kerbau, dan kuda. Kemudian populasi ternak kecil seperti kambing dan domba, dan populasi ternak unggas seperti ayam kampung, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, dan itik. Nah, hasil ternak yang saat ini memiliki prospek ekspor untuk dijual ke luar negeri yang mendatangkan devisa atau pendapatan bagi negara adalah dari kulit olahan yang disamak. Berdasarkan fungsinya, hutan di Indonesia dibagi menjadi 4 jenis, yaitu ada hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata. Dan produksi kehutanan berupa kayu hutan, baik kayu hutan, kayu gergajian maupun kayu lapis. Dan untuk produk andalan Indonesia untuk kegiatan ekspor adalah kayu lapis dari hasil hutan ini. Anak-anak, untuk 2/3 wilayah Indonesia adalah berupa lautan. Jadi lautannya itu lebih banyak dari daratannya. Dan sumber daya alam di laut yang memiliki potensi sangat besar antara lain minyak, gas, mineral, dan energi laut non-konvensional, artinya dari hasil laut yang bisa didaur ulang lagi, diadakan lagi. Kemudian harta karun yang masih harus digali dari dalam laut dan juga banyaknya ikan yang ada di laut. Pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan dikelompokkan dalam 5 industri kelautan. Ada industri perikanan, industri mineral dan energi laut,
industri maritim termasuk industri galangan kapal, kemudian industri pelayaran dan industri pariwisata. Dan saat ini yang menjadi andalan ekspor perikanan Indonesia adalah dari hasil udang dan ikan tuna. Kemudian dari hasil perkebunan, Indonesia termasuk salah satu dari 3 negara penghasil karet terbesar di dunia. Dan untuk kopi, Indonesia termasuk terbesar ketiga di dunia. Sedangkan untuk penghasil utama di dunia, Indonesia juga merupakan negara penghasil utama di dunia dalam hal kelapa, tembakau, kakao ya, dan rempah-rempah. Itu Indonesia juga merupakan salah satu penghasil utama untuk dunia yang dijual ke berbagai negara. Kemudian Indonesia juga kaya akan cadangan mineral seperti timah, tembaga, emas, boksit, dan nikel. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang mengekspor atau menjual ke luar negeri gas alam cair yang paling besar ya. Dan penghasilan dari ekspor minyak Indonesia telah bisa mendatangkan devisa atau pendapatan terbesar bagi negara yang digunakan untuk pembangunan. Kemudian pembangunan pusat pembangkit energi tenaga panas bumi atau geotermal dan energi tenaga air atau hidroelektrik juga terus diusahakan di Indonesia. Indonesia pun menjadi negara industri dalam 35 tahun terakhir. Indonesia mempunyai industri-industri besar ya, diantaranya industri pengolahan besi, minyak, kayu, mebel, produk kimia, semen, kaca, dan produk berbahan dasar karet, serta mesin dan pupuk. Dan sebagian industri itu langsung dikontrol oleh pemerintah berupa kegiatan usaha yang disebut BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Indonesia juga mengembangkan industri berteknologi tinggi seperti barang-barang elektronik dan pesawat terbang. Industri tekstil juga dikembangkan dalam skala besar, termasuk diantaranya industri batik, yaitu kain yang diberi motif khas Indonesia, baik dari teknik tradisional atau batik tulis maupun dengan batik cetak modern, ya, batik cetak. Baiklah, itu saja yang dapat Miss Nur sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.